Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Isnini Nafi, mahasiswa PIAUD 2B UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia karya tulis ilmiah dengan tema Ejaan Bahasa Indonesia Pemakaian Tanda Baca. Langsung saja. Yang pertama, A. Tanda titik. 1. Tanda titik pada akhir kalimat bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, UIN Wali Songo terletak di kota Semarang, titik. Kemudian nomor 2, tanda titik di belakang angka atau huruf. Contoh, kalau yang angka 1 titik Indonesia, 2 titik Mesir, kemudian yang huruf A titik kantor, B titik kantin. Kemudian nomor 3, tanda titik yang menunjukkan waktu untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Misalnya pukul 7.15.20. Selanjutnya nomor 4, tanda titik untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik untuk menunjukkan jangka waktu. Contoh, misalnya 4.20.10 jam. Itu dibacanya 4 jam 20 menit 10 detik. Oke, next. Kemudian nomor 5, tanda titik dalam daftar pustaka antara nama penulis dan judul tulisan. Misalnya, Terelie titik, moga Bunda disayang Allah. Nomor 6, tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalnya, siswa kelas 3 SMA berjumlah 2000 orang. Nah, 2000 itu 2002.000. Nomor 7, tanda titik pada penulisan singkatan. Misalnya, lihat bab 1, huruf F titik. Lanjut. Kemudian B. B di sini ada tanda koma. Yang pertama, tanda koma di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, ibu membeli ikan, sayur, dan buah. 2. Tanda koma untuk memisahkan kalimat setara. Misalnya, saya akan minum es krim, tetapi kau yang membelikan. 3. Tanda koma untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau ada sepeda, saya akan pergi. 4. Tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, anak itu pandai, oleh karena itu dia mendapat penghargaan siswa teladan. 5. Tanda koma untuk memisahkan kata seru. Misalnya, oh begitu. Begitu. Cara penulisannya seperti itu. Kemudian 6. Tanda koma untuk memisahkan petikan. Misalnya, kata ayah, kemudian petik, besok ayah pergi. Petik lagi, titik, baru petik. Selanjutnya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung jika kalimat akhir berupa tanda tanya. Misalnya, sekarang kamu kelas berapa? Tanda petik, tanya tante, Kemudian 8. Tanda koma dipakai antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah. Misalnya, Saudara Andika, Jalan Cendrawasih 2, Ciamis. 9. Tanda koma untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Soeharto, Sonti MS, 1996, Pendidikan Kesehatan, Perum Balai Pustaka. 10.
tanda koma di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Misalnya, Purwadarminta, WJS Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang, Yogyakarta, UP Indonesia 1967 halaman 4. Kemudian nomor 11, tanda koma dipakai nama orang dan gelar akademik. Misalnya, Profesor Dr. Asmawi Zainul, MED. 12, tanda koma dipakai angka desimal atau di rupiah. Misalnya 27,3 kg. Kalau di rupiah Rp 500,50 rupiah. 13, tanda koma untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya, kakak saya, kakak Ahmad, rajin sekali. 14, tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca. Misalnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Next. C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku yang baru dibeli ayahnya. 2. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Misalnya, untuk memilih permasalahan yang akan diselesaikan dapat dilakukan dengan cara, 2. 1. Memilih masalah yang tidak terlalu luas. Kemudian tanda titik koma. 2. Memilih masalah yang mampu diselesaikan oleh guru. 3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, tanda titik koma, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Next. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Misalnya, adik memerlukan peralatan sekolah, 2, pensil, buku, tas, sepatu. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua, 2, Nur Isnaini Nafi. Saya ambil nama saya sendiri. Kemudian, nomor 3, tanda titik 2 dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Isna, 2, baik bu. 4. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, bab, dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya, surah Al-Fatihah 2:5. Tapi biasanya dibacanya surah Al-Fatihah ayat 5. Next. E. Tanda hubung. 1. Menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Di situ saya kasih warna yang berbeda. Maksudnya itu yang menunjukkan tanda hubung cara. 2. Menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya. Misalnya, wawancara dilaksanakan secara lisan. 3. Digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya, berkali-kali. 4. Digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, 5/8/2002. Atau yang huruf
itu ISNA. Next. 5. Boleh dipakai untuk memperjelas, misalnya berevolusi. 6. Dipakai untuk merangkai, misalnya atas ridhomu. 7. Untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, misalnya di make up. Di itu kan bahasa Indonesia, make up bahasa Inggris. Lanjut. F. Tanda pisah. 1. Untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan itu hak segala bangsa harus dipertahankan. 2. Untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, Sumpah Pemuda harus terus ditingkatkan. 3. Dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2020 sampai 2021. Next. G. Tanda tanya. 1. Dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan kuliah masuk? Kemudian tanda tanya. 2. Dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, dia meninggal pada tahun 1990, kemudian dikasih tanda tanya. Next. Tanda seru. Dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan, perintah, yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Misalnya, biarkan saja Syah, kemudian tanda seru. Lanjut. Tanda elipsis. Pertama, 1. Dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu, marilah kita pergi. 2. Dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, pengetahuan dan pengalaman kita masih sangat terbatas. Lanjut. J. Tanda petik. 1. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata dia. Tunggu sebentar. 2. Dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 5 buku itu. 3. Dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara coba dan ralat saja. Next. K. Tanda petik tunggal. Pertama, dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Di sini kata kering-kering itu dikasih tanda petik tunggal. Kemudian 2. Dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Misalnya, retina, dinding mata sebelah dalam. Dinding mata sebelah dalam itu dikasih tanda petik tunggal karena makna dari kata retina. Kemudian 3. Diapit untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, feedback atau balikan. Kemudian L. Tanda kurung. 1. Dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, paman lupa membawa SIM, surat izin mengemudi. 2. Dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat.
Misalnya sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. 3. Dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Misalnya, pedagang itu berasal dari kota Semarang. 4. Dipakai untuk mengapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangannya. Misalnya, saya harus melengkapi berkas pendaftaran kuliah dengan melampirkan 1. Angka kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan 3. Surat keterangan kesehatan. Selanjutnya, M. Tanda kurung siku. 1. Dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Misalnya, ia memberikan uang kepada anaknya. Nah, di sini kepada itu dikasih tanda kurung siku. 2. Dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 4-5 perlu dibentangkan di sini. Kemudian, N. Tanda garis miring. 1. Dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim atau tahun ajaran. Misalnya, tahun ajaran 2020-2021. 2. Dipakai sebagai pengganti kata atau tiap atau ataupun. Misalnya, dikirimkan lewat darat atau laut, dikirimkan lewat darat atau laut. Kemudian terakhir, O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya, malam telah tiba, itu bisa ditulis telah dengan tanda penyingkat atau apostrof. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.